عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، صلاة الله والسلام على رسول الله المصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسول الهدى. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Di dalam menafsirkan ayat ke-256 surat Al-Baqarah, Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya Asbabun Nuzul, beliau menukilkan pada suatu hari seorang wanita yang beragama Yahudi, anaknya meninggal, kemudian dia terus berangan-angan dan menceritakan kepada orang lain, kalaulah saya nanti diberikan anak, maka anak saya ini akan saya jadikan dia orang Yahudi yang taat. Kita ini Yahudi dari Bani Nazir, karena di Madinah Bani Nazir ini kemudian mereka berkhianat, maka Rasulullah mengusir orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Dengan anak dari wanita ini tadi, orang-orang di Madinah melarang anak-anak mereka untuk berteman dengan anak Yahudi ini. Atas dasar ini kemudian sampailah berita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lantas turunlah ayat la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Pada riwayat lain, Imam Asyuti menyebutkan ada seorang Ansar dari Madinah bernama Husain. Dia punya 2 orang anak dan anaknya ini beragama Nasrani. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah aku memaksa kedua anakku untuk menjadi seorang Muslim? Lantas turunlah ayat la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama, sudah jelas jalan kebenaran dan jalan kebatilan. Salah kaprah dalam memahami ayat ini, ketika dipahami la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama, orang memahami bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Ini salah kaprah. Padahal dalam penjelasan Imam As-Suyuti tadi, beliau menjelaskan la ikraha lidukhuli fiddin. Tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam agama Islam itu. Sebagaimana 2 kasus tadi cerita asbabun nuzul, sebab daripada turun ayat tersebut, tidak ada paksaan dalam beragama Islam. Jadi tidak boleh memaksa orang lain untuk beragama dengan agama Islam. Maka sangat jelaslah dalam Islam dibuatlah batasan lakum dinukum waliyadin. Begitu masuk ke dalam agama, kita terikat dengan syahadatain, syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya atii'ullah wa atii'ur Rasul, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Ketika kita sudah bersyahadat, kemudian menyatakan diri sebagai seorang yang beriman, sebagai hamba Allah, wajib harus mengikuti yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Maka sangat miris sekali apabila ada orang yang menyatakan bahwa mengikuti kewajiban perintah dari Allah Subhanahu wa taala banyak sisi-sisi yang menjadikan mereka itu melanggar HAM, melanggar Komnas HAM dan selain sebagainya. Kenapa harus dipaksakan anak-anak kita untuk salat?
Kenapa harus dipaksakan mereka untuk menutup aurat? Maka perintah pemaksaan ini menurut mereka, orang-orang liberal ini, orang-orang sekuler ini, adalah itu memaksa, merampas hak asasi manusia. Ini salah kaprah, karena yang dia berpikir adalah hak asasi manusia itu sesuai dengan akal pikirannya. Sementara akal pikiran manusia ini sangat terbatas sekali. Banyak hal yang ada di dalam agama ini yang manusia tidak akan mampu untuk menalarnya. Sampai hari ini orang belum mampu untuk menjelaskan kenapa, maaf, ketika kita buang angin setelah berwuduk, kemudian kita harus berwuduk kembali, cuci tangan, cuci muka dan selain sebagainya. Kenapa tidak dubur yang harus kita cuci? Hari ini orang belum mampu menjelaskan ini. Tetapi karena taat kita kepada Allah dan Rasul, orang yang buang angin setelah dia berwuduk, maka dia kembali berwuduk kembali. Tentu satu persatu rahasia tentang mukjizat kenabian Nabi Muhammad SAW kerasulan ini akan terus terbuka hijabnya dan kita akan paham dan akan paham. Yang lebih miris lagi adalah ketika kewajiban ini diterapkan kepada kita semuanya, dia katakan ini bukan melanggar HAM. Tetapi ketika SKB, surat keputusan bersama 3 menteri, yang menurut saya ini adalah summum bukmun umyum fahum la yarji'un, tuli, buta, bisu, tidak ada nampak jalan kebenaran bagi mereka. Hal yang senada juga Allah sebutkan, lahum adhanun la yasma'una biha, mereka punya telinga tidak dimanfaatkan untuk mendengar nilai-nilai kebenaran. Walahum a'yunun, mereka punya mata, la yubsiruna biha, mereka tidak melihat tanda-tanda kebesaran ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hatinya tetapi mengikuti hawa nafsu. Maka proses pendangkalan pemahaman terhadap agama menggiring manusia untuk sekuler, memisahkan antara agama dengan negara, dengan politik dan kehidupan sehari ini. Yuriduna ayyutfi'u nurallah bi afwahihim, mereka ingin memudarkan cahaya Allah Subhanahu wa taala dengan lisan, dengan mulut mereka. Jemaah subuh yang dirahmati Allah, asbabun nuzul yang kita sebutkan tadi, Imam As-Suyuti menjelaskan bahwa tidak boleh memaksa orang lain masuk ke dalam agama Islam. Tetapi ketika kita sudah berada dalam agama ini, maka kita harus mengikuti aturan yang ada, dan bahkan kita harus memaksa diri dan memaksa keluarga kita untuk taat kepada Allah. Kita lihat, ketika disebutkan oleh Rasulullah, muru auladakum, perintahkanlah anak-anakmu untuk salat. Mulai dari umur 7 tahun kita didik terus dari awal. Begitu sudah 10 tahun mereka tidak mau salat, maka fadribuhum, suruh pukul, paksakan mereka. Karena mereka sangat labil sekali, kita bentuk karakternya, kemudian sampai menjadi orang yang sebagaimana dalam ayat Al-Quran disebutkan, untuk menjadi manusia-manusia yang mereka senantiasa salat, mendirikan ketaatan, mendirikan salat karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam Undang-Undang Pendidikan nomor 20 pasal 3 2003 disebutkan di situ bahwa tujuan dari pendidikan di Indonesia ini diantaranya adalah berketuhanan yang Maha Esa, kemudian berkarakter yang baik, akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, dan seterusnya tujuan-tujuan daripada pendidikan. Nah, kalau hari ini kepada anak-anak itu diberikan kebebasan menentukan sendiri bagaimana bentuk pakaian dalam kehidupan, terutama dalam sekolah mereka diberikan kebebasan untuk mereka berpakaian seenaknya mereka saja, membiarkan mereka untuk membuka aurat karena alasan kebebasan hak asasi tadi, sungguh
Ini adalah melanggar pengkhianatan daripada undang-undang yang kita maksudkan tadi. Dan ini sudah dicadangkan dari 2003. Supaya anak-anak kita, mereka terbiasa dengan menutup aurat. Demikian yang laki-laki, demikian juga yang perempuannya. Maka sangat salah kaprah hari ini. Ketika mereka yang berkuasa di sana, mereka berpikir dengan cara mereka berpikir dengan akal logika mereka. Tidak mengambil yang mereka berpikir itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Maka kita bilang, wa ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan. Demikian aturan yang Allah berikan dan semua yang Allah ciptakan untuk kita. Tidak ada yang sia-sia. Semua sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk ini para jemaah yang dirahmati Allah, hiruk pikuknya hari ini, bagaimana keputusan SKB 3 Menteri yang hari ini sedang heboh, maka gelombang-gelombang harapan bahkan protes hari ini supaya ini segera dicabut, jangan menjadikan umat Islam ini menjadi teriris, jangan menjadikan umat Islam di Indonesia ini menjadi memuncak amarahnya dikarenakan kisi-kisi kehidupan dalam beragama ini diganggu. Banyak hal yang lain harus diperhatikan untuk mengembangkan pendidikan. Kenapa harus yang urusan pakaian ini yang sebenarnya sudah sangat toleran. Ketika dipahami, ketika kita menetapkan kewajiban kepada anak-anak kita untuk menutup aurat dikatakan ini intoleran, ini adalah pemikiran yang sangat salah kaprah. Maka oleh sebab itu para jemaah yang dirahmati Allah, bagi kita sebagai orang tua, mari kita didik anak-anak kita sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita ingat, semua kewajiban yang sudah ditetapkan itulah untuk kemaslahatan dan kebaikan kita. Kita defend anak-anak kita ini yang sedang belajar ini, supaya mereka memasukkan dalam diri mereka ati Allah wa ati Rasul, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Ini merupakan satu keharusan. Ketika kita bersyahadat, syahadatan kita itu adalah pernyataan sikap kita di hadapan Allah, perjanjian kita di hadapan Allah. Maka nanti ketika melanggar perjanjian ini, maka ada konsekuensi yang akan diberikan kepada kita. Orang yang beriman punya dua terminal akhir. Yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala akan masuk ke dalam surga, yang tidak taat akan mampir dulu di dalam neraka. Orang-orang kafir mereka khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Berapa lamanya? Tidak mampu kita menghitung berapa lamanya, karena dalam Al-Quran disebutkan khalidina fiha abada. Satu hari dalam hitungan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti 1000 tahun dalam perbandingan hitungan kita hari ini. Bahkan lebih hebat lagi, satu hari perjalanan malaikat. Yauma ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Satu hari perjalanan malaikat menghadap Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun. Perhitungan perjalanannya baru sampai mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu satu hari dalam hitungan itu, hitungan kita 50.000 tahun. Maka kehidupan ini adalah sangat singkat sekali. Dalam waktu yang singkat ini, mari kita totalitas fokus kita taatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan coba-coba kita membangkang. Jangan coba-coba kita untuk melampaui batas dari batas-batas yang sudah ditentukan, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Menjadi orang beriman yang taat merupakan keharusan dan kewajiban bagi kita. Hadanallahu ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.